Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Husnia Kamal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini aku mau bahas salah satu mahakarya sastra Indonesia yang sangat menyentuh hati, yaitu novel berjudul Ronggeng Duku Paruk, karyanya Ahmad Tohari. Kalian harus tahu nih kalau buku ini sebenarnya adalah trilogi yang digabung menjadi satu. Isinya bukan cuma soal tarian yang cantik, tapi tentang bagaimana kemiskinan dan ketidaktahuan bisa mengubah nasib seseorang selamanya. Ceritanya berlatar di Duku Paruk, sebuah desa yang sangat terisolasi dan kering. Warganya sangat memuja nenek moyang mereka, yaitu Ki Sikamenggala. Di sana hidup seorang gadis bernama Srintil. Sejak kecil dia dipercaya sebagai titisan Ronggeng. Nah, yang menarik di sini adalah warga desa merasa duku mereka kehilangan ruh kalau tidak ada ronggengnya. Jadi Srintil bukan sekedar penari, tapi dia adalah nyawa bagi seluruh warga duku tersebut. Di sisi lain ada Rasus, sahabat kecil Srintil yang melihat Srintil bukan sebagai ikon tapi sebagai manusia biasa yang dia cintai. Namun, masalah muncul saat Srintil harus menjalani ritual buka kelambu. Buka kelambu? Apa itu buka kelambu? Bisa dibayangkan gak sih gimana kalau kita di posisi Srintil saat itu? Dia masih sangat muda, tapi tradisi memaksa dia untuk dijual kepada laki-laki yang sanggup membayar paling mahal. Jujur, pas bagian ini aku merasa sedih banget karena Srintil sebenarnya ingin menjadi miliknya Rasus. Tapi dia merasa mempunyai hutang budi kepada dukunya. Dia terjebak antara cinta pribadi dan pengabdian pada tradisi yang sebenarnya mengeksploitasi dirinya. Selain soal tradisinya, ada hal lain nih yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana politik masuk ke desa yang buta huruf. Warga Duku Paruk yang tidak tahu apa-apa diajak bergabung ke sebuah kelompok seni yang ternyata berafiliasi dengan partai politik. Puncaknya pada tahun 1965 mereka dianggap sebagai pengkhianat negara. Kalian harus tahu kalau desa itu dibakar habis, orang-orangnya ditangkap, dan Srintil dipenjara tanpa pernah mengerti apa itu ideologi politik. Dia hanya tahu dia suka menari, tapi tarian itu malah membawanya ke penjara. Namun setelah bertahun-tahun di penjara, Srintil akhirnya bebas. Dia mencoba kembali menjadi orang biasa dan berharap bisa menjadi hidup bersama Rasus. Namun, trauma yang dialami terlalu berat dan masyarakat tetap memandangnya rendah. Akhirnya Srintil kehilangan kesadaran atau menjadi gila. Bagian ending ini yang paling bikin aku sedih karena kita melihat betapa hancurnya hidup seseorang akibat sejarah yang kejam. Ini adalah potret sejarah kita yang sangat jujur. Namun kalau kita bedah lebih dalam lagi dari sisi sastranya, Ahmad Tohari ini sangat jenius dalam menggambarkan suasana pedesaan yang begitu nyata. Dari cerita ini ada poin penting nih yang dapat kita ambil. Yang pertama, pentingnya pendidikan. Karena pengetahuan adalah perlindungan agar kita tidak mudah dimanipulasi. Yang kedua ada harga diri. Dari tokoh Srintil mengajarkan perjuangan mempertahankan martabat diri sebagai perempuan di tengah tuntutan tradisi patriarki yang mengeksploitasi. Yang ketiga ada kemanusiaan di atas segalanya. Karena di dalam politik besar, rakyat kecil seringkali menjadi korban yang paling menderita meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Yang keempat ada kritis terhadap tradisi. Karena tidak semua adat harus dipertahankan, terutama jika tradisi tersebut merendahkan martabat perempuan.
Yang kelima ada ketulusan cinta. Dari kisah antara Rasus dan Serintil menunjukkan cinta yang tulus, tidak harus memiliki dan pentingnya mencintai tanpa pamrih. Baik, segitu saja review dari aku. Jika ada kesalahan kata atau berbicara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.